Peluncuran kampanye anti korupsi dimaksud. Kami silahkan, Pak. Terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, jurnalis, dan segenap anak bangsa di Indonesia dimanapun berada. Sore hari ini kita sungguh merupakan kebahagiaan kita bagi anak bangsa karena kita hari ini melaksanakan salah satu program membuat kesadaran, awareness untuk pemilu 2024 yang bersih, zero daripada uang politik, zero daripada penyimpangan, dan juga zero daripada korupsi itu sendiri. Kegiatan sore hari ini kita bersama-sama KPU, Bawaslu, dan segenap komponen bangsa, para pemangku kepentingan, khususnya rekan-rekan wartawan, media cetak, media elektronik, dan segenap pemerhati politik, pemerhati pelaksanaan pemilu, kita ajak hari ini untuk hadir dan mensosialisasikan kampanye, yaitu Hajar Serangan Fajar. Program ini menjadi penting bagi kita karena kita sadar sangat memahami fakta-fakta yang terjadi bahwa politik uang untuk beberapa waktu yang lalu masih saja terjadi. Dan hasil survei pun menunjukkan bahwa masyarakat kita masih permisif atas peredaran politik uang dalam rangka pemilu. Untuk itu KPK memiliki komitmen bersama segenap penyelenggara pemilu, peserta pemilu untuk meniadakan politik uang dengan cara kita mengajak segenap masyarakat untuk menolak uang dalam rangka pemberian suara. Karena kita sadar bahwa negara kita sangat ditentukan oleh mekanisme pemilihan umum yang tiap 5 tahun sekali kita laksanakan. Para pemimpin bangsa, para anggota legislatif, dan DPD itu juga harus bersih dari praktek-praktek uang. Harus bersih dari praktek-praktek korupsi. Karena KPK juga melaksanakan salah satu upaya pemberantasan korupsi, di samping upaya pendidikan, pencegahan, penindakan, dan melibatkan masyarakat, KPK juga mengedepankan orkestrasi pemberantasan korupsi yang melibatkan kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif, penyelenggara pemilu, maupun partai politik. Saya sungguh berharap dan segenap insan KPK berharap bahwa pemilu 2024 bebas dari praktek-praktek korupsi, bebas dari politik uang. Karena kita sadar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox populi, vox Dei. Karena itu marilah kita maknai bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, maka tidak boleh terjadi jual beli suara rakyat. Saya berharap demokrasi kita semakin berkualitas, demokrasi kita semakin berintegritas, sehingga kita pun akan punya harapan bahwa Indonesia akan bebas dari korupsi, Indonesia akan mewujudkan cita-cita nasional kita untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kita semua. Kita ingin wujudkan seluruh anak bangsa bangga atas bangsa Indonesia itu sendiri. Saya kira itu. Di sebelah saya ada dari Kominfo juga hadir karena mereka adalah mitra KPK di dalam rangka distribusi informasi, dan juga kita berharap rekan-rekan media mensosialisasikan dan mengkampanyekan salah satu program KPK dalam pemilu 2024, yaitu Hajar Serangan Fajar. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Saya kira hadir semua ya, lengkap kita. Ada ketua KPU, ada ketua Bawaslu, ada dari Kominfo, dan saya kira kita akan bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas, bersih dari korupsi. Saya kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dilanjutkan Pak Ketua KPU, Pak Hasyim Asyari. Kami silakan Pak untuk menyampaikan tanggapan dari peluncuran agenda gerakan tolak politik uang Hajar Serangan Fajar ini. Kami silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan jurnalis, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh KPK
Jadi saya kira kita mengetahui semua bahwa pendekatan hukum ini ada 3 ya. Yang pertama pendekatan substantif berupa dibuat norma-norma untuk memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah pendekatan kelembagaan, dibentuk berbagai macam lembaga untuk menegakkan hukum dalam rangka untuk memberantas korupsi, di antaranya kehadiran KPK ini juga dalam rangka itu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kultural. Yang saya kira perlu kita gerakkan bersama-sama menjadi satu gerakan sosial, menjadi satu gerakan kultural dalam rangka untuk bersama-sama menolak politik uang, jual beli suara untuk meraih kekuasaan. Pada kesempatan ini kami mewakili KPU menyambut baik apa yang digagas dan kemudian dirancang oleh KPK. Selain pendekatan hukum dalam arti represif, tapi juga ada pendidikan, ada pendekatan sosial, ada pendekatan kultural berupa gerakan sosial, yaitu hajar serangan fajar atau gerakan anti money politics, gerakan anti jual beli suara. Saya kira peluncuran gerakan hajar money politics, hajar serangan fajar oleh KPK ini sebagai sinyal ya, bahwa kemudian kegiatan-kegiatan dalam kompetisi, kontestasi pemilu, pilkada itu harus bersih dari sapaan-sapaan para peserta pemilu kepada pemilih dengan menggunakan instrumen uang. Yang terakhir, bahwa kepemimpinan yang efektif itu adalah dengan keteladanan. Oleh karena itu keteladanan dari para pemimpin negara, pemimpin partai politik untuk tidak menggunakan uang sebagai instrumen dalam pemenangan pemilu, pilkada itu menjadi sesuatu yang penting. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan rasa hormat kami, apresiasi yang tinggi kepada KPK atas peluncuran gerakan hajar serangan fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasyim Asy'ari. Dilanjutkan dari Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, kami silakan Pak untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Ketua KPK dan para pimpinan KPK dan juga dari Kominfo dan juga Ketua KPU yang telah hadir di sini. Kami mengapresiasi dan mendukung penuh. Bahkan kami kira kami punya singgungan yang sangat dalam dengan konteks serangan fajar. Pertama, bahwa hal ini dilarang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 280 mengenai larangan dalam kampanye, khususnya dalam kampanye nanti dan juga pada masa-masa setelahnya. Ada tahap masa tenang, kemudian masa penghitungan tahap pemungutan dan penghitungan suara yang akan menjadi masa-masa rawan dalam pemilu tahun 2024 dan akan mengulang juga masa-masa rawan tahun 2019. Dapat kita ketahui bahwa politik uang ini akan masif biasanya di masa kampanye. Oleh sebab itu, salah satu bentuk politik uang adalah serangan fajar. Dan kami dari semenjak Bawaslu berdiri, itu mempunyai concern dan juga tugas khususnya dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa Bawaslu salah satu tugas utamanya adalah mencegah terjadinya politik uang dan bentuknya adalah serangan fajar. Jadi perwujudan dari politik uang dalam masa kampanye, masa tenang dan masa pungut hitung adalah serangan fajar. Oleh sebab itu dari tahun 2019 tadi sudah dicontohkan oleh KPK mengenai ada yang masyarakat pasang spanduk menerima serangan fajar, maka semenjak tahun 2019 spanduk-spanduk tersebut kita turunkan dan juga kita edukasi masyarakat yang memasang spanduk tersebut. Jadi kita usahakan ke depan dan kami sangat berkelindahan dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan KPK pada saat ini bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang tanpa politik uang. Kalaupun terjadi bisa diredusir. Karena yang paling penting sekarang tugas utamanya sebelum nanti masa kampanye adalah mencegah terjadinya politik uang dan memberikan pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya politik uang. Dan kami sekali lagi mendukung dan juga mengapresiasi seluruh kampanye. Ini kampanye yang diperbolehkan ini. Kampanye yang tidak diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 yaitu kampanye sosialisasi tentang anti serangan fajar. Kami mendukung sepenuhnya kampanye yang dilakukan oleh KPK mengenai hajar serangan fajar.
dan itu akan kita jadikan sebagai bentuk slogan bersama untuk melakukan hajar serangan fajar. Terima kasih sekali lagi buat KPK yang menginisiasi tema ini dan juga akan melakukan pendidikan kepada masyarakat untuk memulai dan juga mereduksi serangan fajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Terakhir Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi. Kami silahkan Pak. Baik, terima kasih kawan-kawan jurnalis. Negara dan pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dan implementasi dari demokrasi itu sendiri adalah pemilu. Karena itu, negara dan pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan kualitas pemilu kita supaya berlangsung secara jujur, adil, bersih, transparan, dan demokratis. Karena itu pemerintah dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum HAM dan Keamanan membentuk Des Pemilu. Kominfo menjadi bagian di dalam Des Pemilu itu. Tugas Kominfo adalah melakukan literasi demokrasi. Ada beberapa hal yang kita laksanakan dalam literasi demokrasi. Pertama adalah mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan datang ke TPS pada hari pemungutan suara untuk menjalankan hak pilihnya. Yang kedua, melakukan literasi digital. Dalam literasi digital ini, kami mengajak masyarakat untuk mengisi ruang digital sebagai wahana pendidikan politik, bukan untuk katakanlah membuat hoax, menyebarkan hoax politik. Yang ketiga adalah literasi anti politik uang, yang dalam hal ini adalah literasi hajar, serangan fajar. Nah, dalam hal ini ya kami mendukung sepenuhnya kampanye KPK hajar serangan fajar. Kominfo akan menggunakan seluruh kanalnya yang kita miliki untuk mengkampanyekan hajar serangan fajar. Kita punya 16 outlet ataupun kanal di media sosial. Kita akan gunakan itu, kemudian kita akan gunakan layar ataupun videotron yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menayangkan kampanye serangan fajar itu, dan kemudian kita menggandeng media mainstream terutama televisi untuk ikut serta berpartisipasi mengkampanyekan hajar serangan fajar, dan juga media-media lain, koran, majalah, kemudian media online. Dan terakhir, kita juga akan meminta partisipasi perusahaan-perusahaan telekomunikasi, operator seluler, untuk kita mintakan melakukan SMS blast atau WhatsApp blast berisi pesan hajar serangan fajar itu. Intinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sekali lagi mendukung sepenuhnya kampanye hajar serangan fajar oleh KPK karena ini akan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usman Kansong. Berikutnya kami silahkan teman-teman, 3 orang kami beri kesempatan, dan perlu kami ingatkan kita fokuskan dulu ya.